Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, yang berbahagia, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Kali ini tema 3, tokoh dan penemuan, dengan muatan IPA, rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kompetensi dasar pada materi IPA kali ini adalah 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dengan indikator, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita pelajari dulu. Kita bahas bersama tentang arus listrik. Apa arus listrik itu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Gitu ya, tentang arus listrik anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Nah, lalu arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi yang berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Kemudian, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah, sehingga di rumah kalian ada aliran listrik, bisa untuk menyalakan kulkas, kemudian magicom, magicer, apalagi lampu, radio, TV, komputer dan sebagainya. Nah, rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu, ya, atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Seperti contohnya apa tadi? Televisi, kipas angin, kulkas, dan masih banyak peralatan listrik, peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Kalian bisa memberi contoh atau mencari contoh sendiri yang lain, ya.
Oke, kita lanjut sekarang. Nah, rangkaian listrik ini di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Coba sekarang dilihat dari cara penyusunannya. Nih, rangkaian paralel disusun berderet. Perhatikan gambarnya. Nih, rangkaian paralel nih berderet. Kemudian contoh yang kedua, rangkaian seri. Ini rangkaian yang disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Kalau paralel berderet, kemudian seri itu berjajar. Nanti untuk jelasnya rangkaian-rangkaian macam-macam rangkaian listrik ini akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Yang sekarang ini adalah contoh rangkaian listrik yang sederhana. Oke, kita lanjut. Ya, contoh rangkaian paralel. Apa contohnya? Lampu lalu lintas. Rangkaian yang disusun paralel pada lampu-lampu lalu lintas adalah lampunya, sehingga lampu-lampu ini dapat dimatikan dan dapat dinyalakan bergantian untuk mengatur lalu lintas. Sedangkan contoh rangkaian seri ini pada lampu senter. Nih, rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah apa? Baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, sehingga lampu senter menyala sangat terang. Namun baterainya cepat habis. Ini nanti kelemahan rangkaian seri, rangkaian paralel dan sebagainya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini anak-anak contoh rangkaian listrik sederhana ya. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Ada nomor 1, 2, 3, 4 ya. Yang nomor 1 sekarang. Nah, perhatikan nomor 1. Gambar apa itu kira-kira anak-anak? Baterai, betul. Pinter, baterai. Semua pasti sudah mengenal baterai karena di rumah mungkin ayah ibu kan juga ada senter ya, senter untuk penerangan bila mungkin lampu padam dan sebagainya. Nomor 1, baterai untuk apa? Sebagai penyuplai arus listrik. Kemudian gambar yang nomor 2, perhatikan gambar apa itu? Namanya adalah reflektor. Apa itu reflektor? Yaitu fungsinya untuk memfokuskan lampu senter. Nah, sekarang itu ya, biar fokus cahayanya fokus itu dipasang reflektor pada lampu senter. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar yang ketiga. Itu bila senter kalian lepas seperti itu gambarnya. Ada logam penghantar namanya. Untuk apa logam penghantar? Untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nah, sekarang komponen yang terakhir, yang keempat, namanya adalah apa itu? Saklar. Nah, ya, saklar. Untuk apa? Untuk menghubungkan
dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Gitu loh, saklar yang tombol yang dipencet ya cahaya itu. Oke, kita lanjutkan. Itu komponen-komponen yang terdapat dalam senter. Sebagai contoh apa? Rangkaian listrik sederhana, yaitu susunan secara apa tadi? Contoh apa yang lampu senter? Rangkaian secara apa? Seri, betul. Oke, kita lanjut. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti gambar ini. Nah, tadi nomor 1 baterai, itu yang merah itu baterai. Kemudian ini apa anak-anak? Yang depan untuk memfokuskan tadi namanya apa? Iya, reflektor, betul. Kemudian logamnya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu namanya apa? Logam penghantar. Kemudian yang untuk menghubungkan atau memutus arus listrik yang mengalir ke lampu namanya apa? Pencetannya itu namanya adalah saklar. Oke, kalian sudah mengenal elemen atau komponen yang ada pada lampu senter, pada senter. Oke, kita lanjutkan. Jika kepala senter dibongkar, tuh dihilangkan apanya itu ya, reflektornya ini kita hilangkan, kemudian dirangkaikan kembali hanya menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar di samping. Perhatikan lampu atau bohlamnya ini, kemudian ada baterainya, kemudian ada penghubungnya namanya logam penghantar yang menghubungkan untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Oke, kemudian ini ada yang terakhir tadi apa? Pencetan atau tombolannya namanya saklar. Oke, paham ya anak-anak? Mengenal komponen-komponen listrik sederhana pada senter. Oke, lanjut. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Itu sangat jelas kan? Sangat jelas, itu baterainya 2. Kemudian ada kabelnya. Nah, ada saklar yang di atas itu. Kabel itu sebagai apa? Kalau pada senter tadi kan logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu, ini diganti dengan kabel. Kemudian ada bohlamnya atau lampunya sehingga bisa menyala. Nah, kalau rangkaian seperti ini disebut apa anak-anak tadi? Yang sebaris. Masih ingat? Iya, rangkaian seri yang diletakkan sejajar. Lampunya bisa terang namun baterainya cepat habis. Nah, oke. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Nah, arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu rangkaian seri lampu biasa terdapat pada lampu hias kamar. Perhatikan lampu kelap-kelip di kamar yang biasa, atau mungkin di jalan raya ya, pada Agustus itu kelap-kelip di jalan. Nah, itu sama dengan lampu hias di kamar. Ini menggunakan rangkaian apa? Seri. Oke. Nah, kita lanjut.
Ingat kembali anak-anak, pada rangkaian seri baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu, atau intinya tidak ada percabangan. Yang percabangan itu nanti yang paralel, ini tidak bercabang, hanya sejajar. Sejajar. Kemudian jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai terputus, maka semua lampu akan mati. Perhatikan, ini misalkan diputus satu kabelnya, ini kita putus. Nah, maka keduanya ini tidak akan menyala. Atau mungkin kabel yang sini terputus. Misalkan ini A, ini B. Kalau lampu A ini kita putus kabelnya di sini, apakah lampu B bisa menyala? Tidak. Kenapa? Karena aliran listrik dari ini positif negatif ini nanti tidak bisa terhubung. Ini hanya satu. Kalau ini terputus berarti tidak dapat aliran dari sini, hanya dari sini, maka lampu B juga terputus. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi baterai. Fungsi baterai adalah sebagai apa? Sumber energi. Pada baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif. Pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Sehingga apa? Fungsi kabel sekarang. Fungsi kabel untuk apa kabel? Adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Nah, terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel, sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian dalam lampu. Ya, perlu kalian tekankan, kalian ingat kembali. Rangkaian seri ini biasa terdapat pada lampu-lampu di rumah dan juga lampu hias, ya. Oke. Nah, sekarang untuk memperdalam materi ini kalian sudah mempunyai buku tematik. Bisa kalian buka nanti di buku tema 3 itu halaman 4 sampai 6. Nah, di situ ada tugasnya. Nah, sekarang kamu akan mencoba, kalian mencoba rangkaian listrik sederhana seperti pada senter tadi. Nah, tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Nah, itu alatnya apa saja, tuliskan pada tabel ini. Nanti akan saya beri contoh, kalian nanti bisa membuat sendiri. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Dalam keadaan normal anak-anak, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai nanti akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Nanti ya.
Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Coba nanti itu membuat rangkaian sederhana seperti senter itu ya. Coba bahannya, misalkan nanti kamu mencari sendiri bahan yang diperlukan apa saja. Misalkan 1 papan triplek. Fungsinya untuk apa? Sebagai alas rangkaian. Jumlah yang diperlukan misalkan 20 cm kali 30 cm, tidak usah lebar-lebar ya. Kemudian yang kedua baterai, misalkan baterainya berapa? Misalkan 2 yang kecil saja. Fungsinya untuk apa? Sebagai sumber listrik. Berapa? 2 buah misalkan. Lainnya apa lainnya? Bohlam atau lampunya, lampu kecil saja sebesar lampu yang ada di senter nggih. Apa untuk apa fungsinya? Sebagai penghasil apa? Penghasil cahaya. Berapa yang dibutuhkan? 1 buah saja. Kemudian apalagi yang kamu butuhkan? Fitting lampu. Ya. Untuk apa fitting lampu? Sebagai dudukan lampu dan untuk menghubungkan lampu dengan kabel. Jumlahnya berapa? 1 buah. Apalagi yang dibutuhkan? Kabel. Untuk apa kabel? Tidak usah panjang-panjang ya. Sebagai penghantar listrik yang menghubungkan antara baterai tadi dengan lampu. Berapa kira-kira? Nggak usah panjang-panjang. Satu penggaris saja, kira-kira berapa? 30 cm. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Saklar mungkin. Fungsinya untuk apa saklar? Masih ingat tadi kan? Ya, saklar itu sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Berapa butuhnya? Cukup 1 buah. Nah, apalagi yang kamu butuhkan nanti dalam prakteknya? Isolasi itu lah ya, isolasi, boleh isolasi bening. Untuk apa? Menutupi sambungan kabel ya, biar tidak nyetrum gitu ya. Berapa? Secukupnya. Kalau 1 mesti apa? Masih sisa banyak. Kemudian lagi lem mungkin. Untuk apa lem? Menempelkan komponen ke papan triplek. Berapa butuhnya? Secukupnya. Nah, alatnya sekarang, kalau tadi bahan yang digunakan alat. Kalau kamu membuat rangkaian listrik mesti pinjam alat ke ayah. Apa saja kira-kira yang digunakan alatnya? Ayo, siapa yang tahu? Ini anak laki-laki biasanya tahu. Alat untuk ini membuat rangkaian listrik sederhana. Apa? Iya betul, tang ya. Sudah tahu tang kan? Nanti kalau belum tahu anak putri tanya ayah atau ibu. Tang itu yang bagaimana? Untuk apa Tata? Untuk memotong kabel dan menyambung kabel. Cukup 1 buah. Kemudian apa lagi? Cutter mungkin, cutter atau pisau untuk mengupas kabel. Nah, itu sudah diberi contoh-contoh bahan dan alat yang digunakan. Kalian praktek ya membuat rangkaian listrik sederhana semacam senter ya. Ini berarti apa? Rangkaian seri. Oke, anak-anak, pembelajaran muatan IPA rangkaian listrik sederhana kita cukupi sekian. Bisa kalian perdalam dengan membaca buku tema halaman 4-6 ya. Dan tugasnya apa? Membuat rangkaian listrik sederhana. Itu ya. Nanti bisa difoto hasilnya. Oke? Sebelum pelajaran kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama agar bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.